CISD, dan masing-masing kita nanti akan sharing sesuai dengan preferensi kita masing-masing, sesuai dengan yang akan kita bagikan. Nah, kita akan mulai, teman-teman. Saya izin sharing. Oh, oke. Nah, teman-teman mungkin yang belum kenal Vestapora, apa sih Vestapora itu? Vestapora ini kita ini gabungan atau kolaborasi dari 4 fanbase, yaitu Wings of Bangtan, Army Help Center, Bintang Ungu, dan Pohon dari Army. Nah, kita di sini ngeliat kita sama-sama ingin berbagi, ingin sharing, ingin kolaborasi, dan terselenggarakan Vestapora ini. Dimulai dari tahun lalu, dari Army Day yang pertama, kita undang Bu Jiong waktu itu, seru banget. Kemudian kita juga ada Permission to Dance di Desember, dan akhirnya sekarang kita adakan lagi Army Day Conference. Gitu. Nah, kelas yang pertama ini Army Social Project sampai jam 1.45. Kemudian kelas yang kedua adalah Project Management, nanti akan dibawakan oleh AHC dan CISD. Nanti, abis ini seru nih, yang ketiga. Nanti kita akan learn Korean with BTS Food oleh Kakak Jane dan Kakak Hana. Setelah itu nanti ada kelas keempat tentang social entrepreneurship, dan juga kelas kelima mengenai feminisme. Oke, kita mungkin sekarang bisa langsung aja kakak-kakak untuk masuk ke sesi yang pertama, kelas social project. Jadi, ini mungkin aku share screen sendiri ya. Bentar. Nah, kakak-kakak, social project ini sudah lekat banget ya dengan ARMY. Jadi kalau misalnya kita lihat interview-interview di luar atau ulasan-ulasan di media selalu membahas ARMY dan selalu identik, atau misalnya selalu orang tuh terkejut dengan betapa banyak social project yang sudah dilakukan oleh BTS ARMY. Karena mungkin buat mereka cukup mengejutkan ya, kenapa kok bisa mengadakan kegiatan project yang atas nama yang disukainya, karena nggak biasa mungkin ya buat kebanyakan orang. Jadi kalau kita misalnya di Bintang Ungu juga melakukan sesuatu, pasti pada bingung, ngapain sih gitu, kenapa sih kok atas nama BTS gitu. Nah, intinya kita ini sebagai ARMY, kita ingin menyebarkan love and positivity. Jadi daripada kita cuma ngomong-ngomong aja, mending let me show you class talk is cheap. Ya nggak, teman-teman? Nah, oke. Nah, ini yang kami lakukan di Bintang Ungu. Di sebelah kanan kita punya core team, itu tim yang menggodok ide gitu. Lalu juga kita punya stakeholders, yaitu calon resipien, dan juga calon donatur, dan juga volunteer, dan juga teman-teman yang punya interest yang sama. Nah, maka dari itu Bintang Ungu di sini berkolaborasi dengan beberapa fanbase lainnya, Vestapora, untuk lebih membesarkan lagi gaungnya. Dengan Bintang Ungu sendiri, kita sudah sejak 2020 sudah ada 18 social project, dan juga alhamdulillah sudah mendapat media coverage baik lokal maupun internasional. Karena waktunya padat, aku di sini agak langsung aja ke materinya. Jadi kakak-kakak gimana sih kalau mau melakukan social project itu? Nah, social project itu perlu di ini ya kakak-kakak ya. Nggak selalu semuanya butuh fundraising. Nggak selalu semuanya pakai uang. Jadi kakak-kakak bisa juga melakukan pengumpulan barang bekas, mainan bekas, buku bekas gitu. Ataupun kakak-kakak bikin satu acara untuk berbagi seperti yang Vestapora lakukan kali ini. Nah, bisa dengan semua kegiatan yang kakak rasa bisa, semua itu bisa dilakukan, apalagi dengan bantuan internet ya sekarang ya, sangat mudah untuk dilakukan. Nah, jadi kalau kita melaksanakan social project itu ada 5, intinya ada 5 tahapan, dari mulai ideation, kemudian design, manage, closing, dan terakhir celebrate. Nah, kalau ideation itu apa sih gitu? Nah, jadi waktu ideation ini kita di sini fasenya kita adalah brainstorming. Biasanya kita brainstorming untuk menentukan apa sih goals-nya, apa tujuannya gitu kakak-kakak. Jadi tujuan kita mau ngapain? Nah, kalau kita di ARMY ini kan biasanya kita
kalau ada ulang tahun member gitu ya, atau ulang tahun BTS-nya kita pengen ngapain ya? Kita pengen ngasih hadiah jauh gitu. Jadi hadiahnya antara dengan social project. Nah, dengan hadiah social project itu, lalu eh berarti tanggalnya udah ada tuh, tanggal-tanggal ulang tahunnya. Kita udah punya satu tanggalnya, kemudian kita tentukan temanya. Kita mau apa ya? Nah, tema ini bisa macam-macam kakak-kakak. Kalau misalnya ulang tahun Bangtan, misalnya bisa kita sesuaikan dengan kesukaan si member itu. Misalnya J-Hope suka fashion, yuk kita kumpulin baju bekas, kita berbagi. Atau zaman dulu waktu pandemi, kita bikin masker, kita bagi-bagi masker. Kalau misalnya Jin karena suka makan, kita bagi-bagi makanan gitu. Dan bisa macam-macam, atau bisa juga terinspirasi sama uh, goals yang lebih gede gitu. Misalnya kayak UN, dia punya UN itu punya Sustainable Development Goals. Itu kayak yang dibicarain Bangtan waktu UNGA ya. Gitu. Nah, itu bisa juga jadi ide gitu. Dia kan udah punya tuh no hunger. Gitu. Udah ada macam-macam, kita bisa ambil ide dari sana. Kalau misalnya kita udah menentukan apa yang mau kita bikin, kita mulai petain stakeholdersnya siapa aja. Siapa aja yang kita perlukan untuk uh, supaya goals ini bisa tercapai. Jadi misalnya kita uh, donasinya mau dari siapa? Kalau dari ARMY, berarti kita harus gimana caranya supaya proyek kita ini sampai ke ARMY-ARMY yang lain. Di situ berarti kita bisa sendiri atau kita butuh partners. Gitu. Mungkin kita bisa dengan fanbase yang lebih besar, kita bisa berkolaborasi atau juga bisa meminta dia menjadi media partner. Kemudian di situ juga nanti apakah kegiatan ini membutuhkan dukungan di luar rekan-rekan ARMY. Jadi misalnya mau bikin penanaman hutan, penanaman mangrove yang seperti dilakukan oleh Vestapora sekarang. Nah, kita bisa lakukan sendiri apa tidak? Kalau misalnya kita nggak bisa sendiri, berarti kita cari partners. Nah, di sini Vestapora berkolaborasi dengan Lindungi Hutan karena dia sudah punya satu sistem sendiri yang memudahkan kita untuk mulai dari pengumpulan sampai penanaman sampai pelaporan. Kalau udah jelas nih kakak-kakak ideationnya, goalsnya udah ada, temanya udah ada, sudah kepetain, baru kita masuk ke fase desain. Nah, desain ini yang terpenting adalah survei. Survei itu berarti kita harus datang ketemu. Nah, itu maksudnya bisa online, bisa offline ya kakak-kakak. Pokoknya kita jangan percaya dari yang katanya-katanya, misalnya ada panti asuhan di mana, terus kita belum bicara dengan orangnya langsung, itu jangan dipercaya dulu. Kita harus datang hubungi kontak dengan panti asuhan tersebut. Kita harus tahu kebutuhan dia apa, berapa, dan apa yang saat ini dia punya, apa yang perlu kita sumbang, apa yang mereka butuhkan. Jadi, nah fase ini merupakan fase yang paling penting karena dari data yang terkumpul ini kita akan menentukan proyek kita ini akan seperti apa. Nah, kalau misalnya datanya sudah terkumpul, baru deh bagi-bagi tugas. Nah, tugas tadi bisa di fanbase kakak-kakak sendiri atau di ARMY teman-teman kakak sendiri atau juga tadi dengan partners yang lain. Jadi list tugas udah dibuat, tentukan timnya, siapa yang bikin apa. Nah, ini sebetulnya ada, yang saya tahu ada 2 pendekatan. Yang pertama itu bisa bagi divisi-divisi dulu, misalnya ada divisi sponsor, ada divisi acara, baru masing-masing divisi tentukan tugasnya, ada yang tentukan tugas dulu, baru timnya nanti desain siapa yang mau volunteer. Nah, itu sesuai ke masing-masing aja ya, tuh enaknya yang mana. Kalau kita biasanya tugas dulu, baru tim siapa yang mau kerjakan apa. Setelah itu tentukan target tata waktu, dan juga milestone-nya apa aja yang harus dicapai. Nah, udah siap, baru deh kita ke actual, kita ngerjain project itu. Dimulai dari campaign. Nah, nanti di sini ada kakak-kakak dari SISB yang akan lebih mendetailkan mengenai campaign sosial media. Ini yang salah satu media yang paling penting.
Kalau udah campaign sudah tersebar, baru kita mengerjakan proyeknya, kita cek milestone-nya apakah tercapai atau tidak. Nah, lalu kalau misalnya nggak tercapai atau ada roadblocks, itu kita tentukan apa sih mitigasinya, gimana supaya kita bisa balik lagi ke timeline-nya dan proyeknya bisa selesai pada waktunya. Nah, habis itu jangan lupa kakak-kakak pada saat closing proyeknya selesai, laporan harus lengkap, dokumentasi juga harus lengkap. Kenapa? Supaya kalau kita mau mengadakan proyek selanjutnya itu nggak menyusahkan kita. Orang udah tahu kalau kita bikin proyek, dana saya dipergunakan untuk apa, eh, hasilnya seperti apa. Nah, kalau udah, celebrate deh. Nah, ini mungkin sebagai penutup kita lihat sedikit ini ya kakak-kakak ya untuk menginspirasi aja ini yang sudah lakukan bintang ungu. Kita bikin PAUD gratis ada 2 waktu itu. Metro TV dan beberapa media lainnya sangat tertarik dengan kegiatan ini, jadi kita masuk ke TV, kemudian di interview cukup lama, kurang lebih acaranya setengah jam. Kita juga waktu itu kita lihat Vi suka anak-anak, kita bikin perpustakaan gratis di daerah yang nggak terjangkau oleh pendidikannya, nggak terjangkau oleh bantuan pemerintah juga. Jadi kita bikin perpustakaan keliling. Nah, yang contoh sebelah kanan ini kita targeting SDG number 1, no poverty. Ini kita bagi-bagi. Kita kumpulkan pakaian bekas dan kita bagi-bagi pakaian bekas. Ini sudah berlangsung 2 tahun dan tambah besar. Tahun pertama dulu baru 3.500 baju. Masih di Jakarta aja. 2022 kemarin kita udah di 3 kota. Terkumpul lebih dari 6.000 baju. Dan ini juga diliput oleh media lokal dan internasional. Jadi kita udah debut nih di Korea, mudah-mudahan Bang Tan lihat ini apa proyek ini. Kita juga kemarin perbaiki 5 rumah atas nama Suga, merayakan ulang tahun Suga. Ini bagi-bagi makanan teman-teman. Kita bagi-bagi makanan. Kalau ada yang tertarik kerjasama dengan Minta Ungu juga boleh. Relawan kita ada di 5 kota, bahkan udah lebih. Nah, tadi untuk action, climate action, kita juga pernah nih sama tim Vesapara tahun lalu, alhamdulillah terkumpul 2.500 mangrove, kerjasama juga dengan Grab. Kita juga sempat bikin Epiphany Forest, dan ini baru aja viral kemarin masuk di media-media Korea. Dan nah, senangnya di BTS Army ini kalau kita menginisiasi sesuatu itu efeknya multiplier gitu. Langsung akan ada Epiphany Forest di Korea dan di Brazil. Nah, ini kalau kakak-kakak belum punya ide mau bikin apa, mungkin bisa join ke yang sudah ada, sudah kami inisiasi. Yang pertama, ini akan tutup sebentar lagi. Kita akan menanam 9.000 mangrove dari BTS Army. Nah, di sini ada linknya kakak-kakak, lindungihutan.com, 9.000 BTS Army. Sekarang sudah terkumpul sekitar 1.600 sekian. Mudah-mudahan walaupun mungkin nggak nyampe 9.000, tapi tetap kita celebrate Bang Tan. Nah, yang kedua ini nanti kita akan adakan untuk ulang tahun JK dan ulang tahun RM. Untuk ulang tahun JK kita akan membuat trash boom. Trash boom itu penangkal sampah supaya tidak lari ke laut. Di sini kita kerjasama dengan Army Kendari. Ini link untuk donasinya, dan juga kita akan buat PAUD gratis yang ketiga untuk ulang tahun RM. Ini link donasinya. Dan yang terakhir, penutup kakak-kakak. Jadi gimana sih supaya social project kamu sukses? Yang pertama, usahakan membuat sesuatu yang unik dan relatable. Jadi bisa dirasakan oleh orang dan orang bisa tertarik untuk ikut berbagi bersama kita untuk berkontribusi. Yang kedua, kita harus informatif. Jadi informasinya harus lengkap, yang sehingga orang nggak perlu bolak-balik nanya atau mempertanyakan. Jadi waktunya, apa yang diperlukan, kemudian lokasinya itu harus jelas. Yang keempat itu transparan. Jadi semua informasi harus bisa diakses oleh pihak yang memberikan donasi. Dan yang kelima, jangan lupa partners kita nggak mungkin bisa sendirian. Oke, kakak-kakak mungkin dari saya cukup dulu. Nah, habis ini akan ada kakak-kakak dari SISDI yang akan memaparkan mengenai sosial media.
Silakan Kak. Thank you so much, Kak. Oke, kita lanjut ya, teman-teman, ke sosial media. Pertama kita kenalan dikit, CISD itu sebenarnya kita NGO tentang kesehatan. Alhamdulillah kali ini bisa dapat kesempatan kerjasama bareng sama BTS AHC, bareng sama teman-teman Vesapora yang lainnya juga. Kali ini tadi Kak udah disebutin sedikit soal betapa pentingnya sosial media dalam pembuatan sebuah campaign. Nah, ini yang akan kita bahas sekitar 10-15 menit ke depan. Boleh sama Kak Raka, silahkan Kak. Baik, terima kasih. Selamat siang teman-teman semua. Semoga dalam keadaan yang sehat ya, teman-teman BTS Army. Perkenalkan, saya Raka akan mempresentasikan soal tentang bagaimana sih membuat kampanye yang baik gitu dan efektif. Kebetulan nanti saya tidak sendiri, akan ditemani rekan saya ada Ardi. Mungkin boleh lanjut. Baik, lanjut. Ya, oke teman-teman. Tadi sudah dijelasin sama Kak siapa dari Bintang Ungu ya, tentang proyek-proyek yang akan dilakukan oleh fandomnya BTS Army. Mulai dari menanam mangrove, terus juga ada peduli dengan laut seperti itu. Nah, sebenarnya aku mau bilang social project itu sebenarnya kan bertujuan untuk memberikan dampak yang besar kepada masyarakat gitu, atau ke publik gitu. Dan sepertinya perlu sesuatu hal yang memang bisa membuat social project itu berhasil dan mendapat perhatian banyak publik. Salah satunya lewat apa? Yaitu lewat kampanye. Nah, seperti yang teman-teman lihat di dalam slide, untuk mendapatkan dampak yang besar dalam social project itu sendiri, kita memerlukan sebuah kampanye untuk mengumpulkan dukungan. Namun, teman-teman perlu digaris bawahi kalau teman-teman ingin melakukan social project, sebelum melakukan kampanye, teman-teman tuh harus memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama tentang membuat goal yang jelas dan realistik. Karena kadang-kadang gini, ketika kita ingin membuat social project, terus kita ingin melakukan kampanye jangka panjang, teman-teman tuh pasti bikin goalnya yang bisa dibilang muluk lah, yang memang apa ya, bisa dibilang bisa terjadi nggak ya kalau gue melakukan ini dengan fandomnya gue doang. Nah, menurut saya, kalau teman-teman nanti bikin sebuah kampanye, teman-teman tuh harus berpikir tentang goals-nya itu jangan yang muluk, harus jelas dan realistik. Karena goals itu adalah hal yang penting dalam menentukan apa namanya akhir atau dari tujuan dari social project teman-teman itu sendiri. Seperti itu. Dan nantinya ini akan berimbas pada seberapa besar sih pengaruh atau perubahan sosial yang teman-teman lakukan lewat kampanye tersebut. Boleh dilanjut? Iya, Ardi, silakan. Aku tambahin sedikit terkait goals yang dibuat oleh teman-teman. Itu kalau bisa dibuatnya, kita ya ingat-ingat dengan kata SMART. SMART itu spesifik, M-nya measure, A-nya achievable, R-nya relevant, dan T-nya time. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita lihat, ARMY itu udah sangat sering bikin goals, terutama kalau misalnya lagi comeback kan. Misalnya kayak Jack in the Box kemarin, misal Billboard, udah jelas nih spesifik kalau di Billboard berapa targetnya, di iTunes berapa, di YouTube berapa. Measure juga ada angkanya kan gitu. Misalnya berapa juta view dalam satu hari, 25 juta view dalam satu hari di YouTube. Terus kita juga itu pasti udah dipikirkan kan, itu achievable nggak sama dengan jumlah army yang saat ini. Lalu itu relevan nggak ya? Pasti relevan lah ya ini. Dan waktunya sudah jelas juga, jadi dalam 24 jam view-nya sekian. Ya, nah jadi kalau misalnya teman-teman lagi bikin goals untuk kampanye sosial media, ingat-ingat juga seperti halnya teman-teman membuat goals ketika ada comeback-nya BTS. Gitu. Baik, terima kasih, Ardi. Boleh di next slide? Oke. Ya, teman-teman, kalau tadi di awal kita ngomongin soal menyusun sebuah goals kampanye seperti apa, kalau sekarang adalah bagaimana sih kita memframing kampanye itu, gitu teman-teman. Jadi yang perlu teman-teman ketahui, audiens kita itu sama dengan adalah potensial supporter atau potensial pendukung social project kita. Boleh di next? Ya, jadi seperti yang tadi saya bilang di slide sebelumnya, jadi kalau kamu sudah tahu target audiens kamu tuh harus menganggap mereka itu sebagai orang yang potensial
untuk kamu ajak bergabung dalam social project kamu, seperti itu. Jadi sebelum kamu bisa menggait mereka untuk ikut dalam social project kamu, kamu harus kenali dulu target audiens kamu siapa, seperti itu. Pertama, teman-teman dalam menentukan target audiens atau audiens kamu sendiri, kamu bisa mulai dari melihat dari behavior. Ini berdasarkan identifikasi kebiasaan atau ketertarikan mereka. Jadi teman-teman bisa cari tahu dulu tuh, kalau anak SMA itu kebiasaannya apa sih? Kalau ngomongin soal Korea, apakah tentang musik aja atau tentang K-dramanya atau bagaimana? Oh, sebentar ya. Halo, apa sudah clear? Ya, Oke kok. kalau sudah. Oke, aku boleh lanjut ya. Ya, jadi teman-teman, aku ulang lagi. Aku sorry, sedikit ke distract. Ya, jadi sebelum kalian mengajak audiens atau publik untuk ikut social project, kalian harus tahu dulu tuh target audiens kamu seperti apa. Nah, ini bisa dilihat dari behavior mereka berdasarkan kebiasaan atau ketertarikan mereka. Misalkan kalian ingin mendekati anak-anak SMA gitu. Nah, kalian harus cari tahu dulu tuh kebiasaan dan ketertarikan mereka ke dunia Korea misalkan itu hanya sebatas film saja, K-drama, atau memang ke musiknya atau spesifik ke BTS-nya itu sendiri. Nah, itu harus dicari tahu, teman-teman. Nah, yang kedua, teman-teman juga bisa memulai lewat demografik. Di sini akan ada banyak faktor, teman-teman. Ada mulai dari wilayah, juga umur, terus ada pendidikan, gender, dan sebagainya. Jadi aku mau bilang dalam menentukan target audiens kalian nanti ketika social project itu memang harus lebih teliti dan memang lebih spesifik sih, teman-teman. Boleh dilanjut? Ya, seperti yang tadi saya bilang, semakin spesifik target audiens yang teman-teman incer atau yang ingin teman-teman ajak, maka semakin mudah kamu akan mengenal audiens kamu seperti apa. Dan itu nanti berpengaruh pada bagaimana teman-teman dalam menjalankan kampanye. Seperti itu. Nah, yang kedua, ketika kita sudah tahu nih siapa sih audiens kita, terus kita mungkin bisa mulai dari yang kedua tentang membuat pesan kunci. Pengaruhi mereka lewat pesan kunci. Pesan kunci apa sih? Nah, pesan kunci sendiri ini memang bentuk pesan yang punya tujuan untuk mempengaruhi pikiran dari target audiens seperti apa. Nah, pesan kunci ini sebisa mungkin harus bisa didengar sama mereka dan diingat. Kalau teman-teman lihat banyak produk deh, misalkan yang terkenal brand apa ya, Nike. Kalau teman-teman ingat Nike, pasti ingatnya slogan Just Do It. Itu udah nempel banget tuh. Nah, teman-teman harus tuh punya key message seperti itu. Ketika teman-teman ketika publik ngomongin BTS HHC gitu. Nah, publik yang memang bukan BTS HHC atau memang ada yang ARMY juga, itu langsung ingat, oh iya BTS HHC itu ini. Nah, teman-teman harus bisa membuat pesan kunci yang dapat diingat oleh audiens teman-teman. Nah, beberapa hal yang harus teman-teman ingat dalam membuat pesan kunci. Pertama harus berdasarkan fakta, yang kedua on point, yang ketiga bermakna positif, yang keempat harus simple. Jangan terlalu berbelit-belit. Kita contoh aja pakai yang Nike, itu kan simple, just do it gitu. Dan itu orang-orang langsung ingat dan paham kalau ngomongin itu ya ingat Nike. Seperti itu. Boleh lanjut? Ya, teman-teman. Kalau tadi kita udah ngomongin set goal, terus juga mengenal audiens, juga membuat key message. Yang ketiga, dalam kampanye ini yang paling penting sih, kita harus membangun cerita. Apalagi teman-teman sendiri saat ini ingin menyusun social project gitu ya. Jadi menurut pandangan saya, kampanye yang menarik itu sebenarnya adalah kampanye yang punya cerita di dalamnya, teman-teman. Cerita ini sebenarnya akan menjahit emosional si audiens itu sendiri. Jadi kalau teman-teman sering lihat video iklan Thailand, itu kan paling sering tuh dia cerita dulu tapi ujung-ujungnya promosi gitu. Nah, tapi sebenarnya yang dilakukan video iklan di Thailand itu adalah hal yang cukup penting dan sangat bagus gitu dipraktikkan ke dalam dunia sosial project karena memang orang kita sangat tersentuh sekali ketika memang ada cerita di dalamnya, baik itu emosional story ataupun memang cerita inspiratif seperti itu. Boleh dilanjut? Iya.
Ardi, silakan. Oke, thank you Kak Raka. Aku sebelumnya mau tanya dong ke teman-teman ARMY semua. Kalian udah pernah lihat campaign ini nggak? Global campaign-nya BTS yang Love Myself dengan UNICEF. Kalau kalian udah pernah lihat, boleh dong di chat box klik satu kalau angka satu. Kalau misalnya nggak pernah, di chat box tulis angka nol. Bisa nggak? Bisa nggak? Harusnya bisa ya. Oh, pernah. Ada lagi? Ada lagi? Ada yang belum pernah mungkin? Bisa kan ya harusnya ya untuk ngechat ke host dan panelis. Oke. Tapi teman-teman yang lain kayak nggak bisa chat ya. Oke, ya udah sorry sekali. Sayang sekali. Ya udah. I see. Coba bisa ya udah, sayang sekali. Gak apa, tapi aku yakin teman-teman banyak yang udah pernah tahu bahwa BTS itu pernah melakukan sampai sekarang masih juga dengan UNICEF mereka melakukan sebuah kampanye global dari tahun 2017 namanya Love Myself untuk end violence and bullying. Dan kalau misalnya kita ingat-ingat apa kata-kata Kak Raka tadi, mereka targetnya adalah anak-anak usia sekolah, sudah sangat jelas ya, anak-anak di global usia sekolah. Lalu mereka mempunyai pesan yang sangat kuat yaitu love myself dan end violence. Itu sebuah pesan, sebuah value yang sudah sangat kuat. Lalu yang ketiga mereka mempunyai cerita yang sangat menarik. Kalau misalnya teman-teman nonton ini, nanti nanti teman-teman bisa nonton sendiri ini seperti apa. Ini ceritanya BTS lagi ngumpul, terus mereka melihat ke sebuah kolam, terus melihat orang-orang ada yang dibully, ada yang banyak yang dibully dan sebagainya. Terus ketika di akhir, ini jadi mereka bercerita kan, nanti ketika di akhir, ini orang-orang yang terbully ini mereka mendengarkan lagunya BTS dan jadi lebih semangat lagi, jadi bisa lebih mencintai dirinya sendiri. Nah, ini sebuah kasus, sebuah campaign yang sangat-sangat keren. Dia simple, dia sebenarnya sangat simple. Dia cuma mau bilang kalian harus mencintai kalian diri di kalian sendiri lah, tapi dia bisa menyentuh banyak sekali orang di global. Jadi seperti itu, teman-teman kalau mau bikin campaign, kita bikin sebuah pesan yang simple, sebuah pesan yang relatable dengan teman-teman lainnya gitu. Dan kita bungkus dalam sebuah storytelling, dalam sebuah cerita supaya makin kena nih emosionalnya orang-orang. Kurang lebih seperti itu. Baik, penutupnya aku kembalikan ke Kak Raka. Ya, terima kasih Ardi atas penjelasannya. Ya, teman-teman, ini mungkin slide terakhir. Jadi teman-teman harus ingat, ini aku ada sedikit kutipan dari Desmond Tutu. Don't raise your voice, improve your argument. Maksudnya apa? Jadi dalam sebuah kampanye atau social project, sebenarnya tidak melulu bicara tentang kuantitas, tapi juga bicara tentang kualitas. Jadi teman-teman nanti ketika membuat social project dan melakukan kampanyenya, teman-teman jangan hanya berpaku pada kuantitas, tapi juga kualitas kampanye itu sendiri. Karena nantinya akan berpengaruh kepada hasil akhir dari social project teman-teman. Paling segitu penutup dari saya dan Ardi. Terima kasih banyak teman-teman. Selamat siang. Terima kasih. Silakan ke pembicara selanjutnya dari Ekonusa. Oke, terima kasih ke Kakak Sisdi. Mungkin next-nya dari Ekonusa bisa langsung. Oke, halo teman-teman ARMY, selamat siang semuanya. Aku izin langsung buat share screen ya. Oke, teman-teman ARMY, hari ini aku ingin berbagi sedikit nih mengenai proyek sosial anak muda dan juga mangrove. Tadi teman-teman dari Bintang Ungu dan juga teman-teman dari CIS sudah berbagi ya tentang pentingnya kampanye, tentang pentingnya proyek sosial. Nah, di sini aku mau mendalami tentang sense of crisis-nya. Kenapa sih kita harus melakukan proyek sosial? Kenapa proyek sosial ini penting? Dan teman-teman, proyek tahun ini adalah mangrove. Jadi aku sekaligus ingin mengenalkan mangrove lebih dalam kepada teman-teman ARMY semua. Oke, sebelum lebih jauh, sebelumnya izinkan aku memperkenalkan diri. Nama aku Brian Oreo, sekarang aku sebagai koordinator nasional di Penjaga Laut. Jadi Penjaga Laut ini adalah anaknya dari Ekonusa, yang dimana kami bergerak untuk perlindungan ekosistem laut di Indonesia bersama anak-anak muda lainnya. Kayak gitu, teman-teman. Nah, kalau Ekonusa sendiri, ini adalah sebuah NGO yang bergerak di bidang lingkungan, terutama dalam masyarakat adat, perlindungan hutan, serta laut yang ada di Indonesia Timur.
Dan visi kami adalah mengelola sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia dengan penguatan terhadap inisiatif lokal. Nah, tadi begitu ngedengar teman-teman Army ternyata, kita ada yang base Kendari, kita ada yang base ini. Nah, berarti itu adalah semoga bisa menerapkan inisiatif-inisiatif lokal yang emang budayanya ini asli gitu dari Kendari, kayak gitu teman-teman. Nah, di sini aku mau mengangkat tentang pentingnya ruang kerelawanan dan sense of crisis, di mana sense of crisis ini tuh sebelum teman-teman buat project, sebelum teman-teman punya project ini, dari teman-teman sendiri ini juga harus punya rasa bahwa saat ini dunia kita ini nggak baik-baik aja gitu. Makanya muncullah SDGs, maka muncullah beberapa hal tentang kampanye lingkungan yang terus berjalan seperti sampah plastik, penanaman mangrove dan lain sebagainya. Itu karena kita ngerasa bahwa tempat tinggal kita ini terancam, bahwa tempat tinggal kita ini perlu suatu perubahan, teman-teman. Maka itu adalah hal yang sangat penting. Dan di sini kami ingin mengajak teman-teman untuk memiliki keunikan sendiri nih. Tadi kan kalau dari teman-teman Cisti adalah keunikannya di mana kita bisa menentukan target audiens langsung. Udah gitu dari Bintang Ungu juga menyebutkan bahwa kampanye itu harus unik, proyek sosial itu harus unik dan juga berbeda. Nah, di sini keunikan yang bisa teman-teman mungkin angkat juga adalah bahwa teman-teman ini harus memperkuat daya nalar krisisnya, di mana ini adalah sebagai dasar untuk bisa mengajak lebih banyak orang lagi. Tadi benar banget yang disampaikan bahwa cara kita mengajak orang adalah dengan mengenakan emosinya gitu. Bagaimana dari yang kita sampaikan, dari yang kita buat ini bisa membuat orang-orang, oh aku merasa terdampak, oh aku juga merasakan hal ini. Sehingga ini perlu banget nih buat kita bisa mendapatkan hal tersebut. Sehingga nanti teman-teman ini tahu, oh aku bergerak karena misalkan rumahku kebanjiran terus proyek sosial kita adalah penanaman mangrove untuk bisa mengurangi abrasi dan peningkatan air laut. Nah ini jadi dibawa ceritanya ke sana teman-teman. Jadi ketika teman-teman mau ngajak atau membuka donasi penanaman 9.000 bibit, ini bisa melalui hal-hal tersebut kita harus bisa membuat apa ya istilahnya itu masyarakatnya ini bisa merasakan apa yang turut kita rasakan sehingga kita mau melakukan penanaman mangrove tersebut seperti itu. Dan sebagai generasi muda kita nih perlu banget yang punya namanya sense of crisis gitu yang didukung dengan critical thinking, creative thinking, collaborative action sama communication skills. Jadi kalau tadi mungkin teman-teman Army nih 9.000 bibit kita bisa ajak kolaborasinya nih dari teman-teman Army ini ngajakin yang lainnya gitu. Bisa ada timbul kolaborasi yang bisa menciptakan lebih besar lagi programnya 9.000 bibit ini mungkin bisa teman-teman ajak komunitas-komunitas mangrove untuk bisa menyebarkan. Jadi target audiensnya juga lebih dapat teman-teman. Jadi ketika kalian mau adain donasi bibit, berkolaborasilah sama organisasi lingkungan seperti yang udah dilakukan sekarang dan kita bisa membantu untuk menyebarkan penanaman bibit donasinya. Kita bisa bantu menyebarkan untuk cari pesertanya untuk ikut serta menanam mangrove tersebut kayak gitu teman-teman. Nah, selanjutnya dari Ekonosa sendiri kita nih banyak banget dan sangat berusaha untuk bisa meningkatkan daya nalar krisisnya dulu gitu, sense of crisisnya dulu. Seperti kami juga memiliki to kampus di mana target audiens kami adalah mahasiswa, di mana mahasiswa kan kritis-kritis. Tapi kritis yang kami ingin berikan adalah kritis mengenai isu-isu kelautan dan perikanan yang saat ini sedang terjadi. Kemudian juga kami juga menyasar teman-teman yang senang entrepreneur. Kami menyasar teman-teman yang ingin mempunyai ide bisnis atau startup di bidang ketahanan pangan, energi berkelanjutan, kesehatan, rantai pasar komunitas, dan ekonomi sirkular. Nah, kami namain programnya Econovation. Nah, ini adalah beberapa contoh yang bisa kita lakukan, sebuah proyek yang bisa dijalankan dengan berdasarkan sense of crisis. Dan penjaga laut juga salah satunya adalah wadah bagi pemuda-pemudi yang memiliki passion terhadap lingkungan, khususnya laut gitu. Dan di mana kita kan namanya NGO, namanya komunitas bergeraknya secara sukarelawan kan. Nah, jadi untuk bisa menggerakkan sukarelawan tersebut, selain karena kesukaan adalah karena sense of crisis itu, teman-teman. Dan aku mau bercerita tentang mangrove sedikit yang udah teman-teman bawa, yang bakal dilakukan tahun ini, di mana mangrove ini itu adalah ekosistem hutan, teman-teman, yang berada di daerah pantai dan berada di garis pantai tropis dan subtropis yang terdiri dari kelompok pepohonan yang biasa hidup di lingkungan berkadar garam tinggi, makanya adanya di pantai. Nah, kalau kita lihat ini mangrove ini biasanya penampakannya ini seperti semak belukar yang memisahkan daratan dan lautan.
Tapi beda teman-teman antara mangrove sama bakau. Jadi kalau bakau ini merupakan apa ya, kelompok tanaman yang berasal dari genus Rhizopora atau enggak salah satu kelompok aja. Sedangkan mangrove ini mengacu sebuah jenis tanaman yang ada. Jadi yang benar itu bakau adalah salah satu mangrove. Tapi beda, kalau mangrove ini lebih luas lagi lingkup tanamannya. Kayak gitu teman-teman. Nah, udah gitu ini adalah beberapa peta sebaran mangrove yang ada di Indonesia, di mana luas mangrove kita ini ada 3,31 juta hektar. Tapi sayangnya kondisi baiknya itu ada 2,6 juta dan sisanya 637.000 hektar ini dalam kondisi yang kurang baik. Dan langkah teman-teman penanaman mangrove ini baik karena sejalan sama visinya Pak Jokowi ya teman-teman ya untuk merestorasi 600.000 hektar mangrove kayak gitu. Nah, kalau secara perannya sendiri, peran mangrove ini banyak banget teman-teman, mulai dari secara fisiologis, ekonomis, dan juga biologisnya. Bisa jadi tempat untuk tempat tinggal hewan-hewan, bisa menghasilkan kepiting bakau, ikan bakau, kerang bakau. Nah ini kalau di Papua, ini tuh menjadi apa ya, mata pencarian utama, karena kita bisa dengan mudahnya mendapatkan kepiting, ikan, kerang yang bisa kita jual, kayak gitu. Dan kalau secara fisiologis, perannya adalah mengurangi abrasi pantai, udah gitu juga menahan gelombang dan sebagai pemecah gelombang. Dan ini beberapa contoh manfaatnya lagi adalah bisa kita olah menjadi kopi, menjadi sirup, menjadi batik, keripik, udah gitu juga menjadi sabun cair. Nah ini beberapa contohnya, ada yang diolah jadi dodol. Bahkan fun fact-nya ini ekstrak dari mangrove ini bisa digunakan sebagai alat kontrasepsi teman-teman. Ini salah satu penemuan yang baru juga yang emang unik banget kayak gitu. Nah, ini peranan mangrove juga menjadi tempat bagi jutaan burung, menyimpan biomasa, dan juga tentunya karbon. Dan kontribusinya ini terhadap perubahan iklim ini banyak banget, yaitu menyerap karbon, menjadi tempat penyimpanan karbon, dan juga melepaskan oksigen yang baru, teman-teman. Tapi sayangnya ya ini ya, Indonesia ini lagi mengalami krisis, di mana 52 hektarnya ini per tahun ini rusak, teman-teman. Dan ini contoh rusaknya ini ada di sebelah sini ya, ekspansi tambak, illegal logging atau penembangan mangrove, terus wisata pembangunan yang tadinya ini yang ada ini tuh harusnya mangrove, tapi dibikin jadi dermaga sehingga harus ditebang-tebangin. Udah gitu kalau bangun gedung-gedung ini mangrove-nya juga ditebang-tebangin, serta ekspansi perkebunan sawit yang semakin luas. Ini ada beberapa contoh-contoh yang menyebabkan mangrove ini semakin berkurang. Nah ini kalau kondisi yang sehat atau masih alami ada di sini teman-teman, di mana hijau semua. Ini yang sedang terancam udah pohonnya nggak ada tapi masih ada batang-batangnya. Dan ini ketika yang udah mau pulih ini keseimbangan baru yang lama-lama akan semakin meluas. Dan kalau yang udah rusak kayak gini teman-teman di bawah juga, dimana ini kalau ini terjadinya di daerah utara Jawa, seperti Cirebon, terus di bagian bawah juga di Cilacap juga terjadi seperti ini kayak gitu. Dan yang terdampak ini ada masyarakat pesisir, masyarakat adat, dan tentunya kita ya teman-teman urban, teman-teman army yang ada di kota kayak gitu. Dan proyek sosial yang bisa kita lakukan tadi berkampanye udah diceritain ya, di mana kampanye ini adalah hal yang penting. Begitu juga dengan merestorasi yaitu penanaman mangrove, proyek sosialnya teman-teman. Tapi nggak lupa juga penerapan hidup sehari-hari ya teman-teman dalam green lifestyle. Begitu juga dengan entrepreneur, di mana kita mungkin bisa berwirausaha dari mangrove untuk dana-dananya bisa kita gunakan untuk proyek sosial lagi kayak gitu. Nah, ini contoh-contoh proyek sosial yang banyak dilakukan seperti proyek menjadi aksi nyata untuk pelindungan mangrove. Jadi ada yang misalkan BTS Army menjadi patroli hutan, misalkan dalam sebulan sekali membantu patroli hutan dalam monitoring mangrove. Udah gitu ada kampanye publik untuk pelindungan mangrove dan penghentian alih fungsi melalui media sosial yang tadi juga udah dari kakak-kakak Susti udah jelaskan. Nah, terus gabung komunitas atau ikut dukungan untuk alarm publik ya, penghentian kerusakan mangrove karena alih fungsi. Jadi teman-teman selain mendorongkan donasinya adalah mendorongkan bahwa mangrove ini nggak baik-baik aja, kenapa mangrove harus ditanam dan lain sebagainya. Nah, ini juga yang teman-teman lakukan sekarang ini udah keren banget ya, di mana teman-teman sekarang udah aktif untuk memulihkan kembali mangrove yang rusak melalui rehabilitasi atau restorasi. Nanti mungkin kita bisa ngobrol lebih dalam juga nih teman-teman Army sama penjaga laut mengenai apa aja sih yang diperhatikan ketika merehabilitasi, gimana biar dampak rehabilitasinya juga
lebih besar lagi. Nah, udah gitu, tadi selain kita mendorongkan donasinya, mendorongkan rehabilitasinya, kita dorongin kampanyenya bahwa ini loh kalau ada mangrove nanti bisa jadi tempat wirausaha, bisa jadi tempatnya lebih indah lagi. Begitu juga teman-teman proyek sosialnya selain menanam bisa mendorongkan pendampingan masyarakat untuk mengolah bahan mangrove menjadi bahan pangan. Begitu juga bisa menjadi belajar dan bermain sama anak-anak. Jadi kita edukasi juga nih pendidikan lingkungan terkait mangrove. Sudah gitu juga melakukan kampanye dan promosi di media sosial yang jadi teman-teman lakukan di lapangan ini harus banget disuarakan pokoknya biar terlihat, biar terdengar. Terus juga bisa juga buat edu trip. Jadi kalian ajakin teman-teman ARMI ini untuk penelitian, lomba foto, dan kegiatan lain di hutan mangrove. Nah, maksud aku kenapa bisa banyak seperti ini? Jadi ketika kalian udah melakukan satu project, kalau emang bisa rangkaian itu lebih baik lagi teman-teman. Jadi bisa dalam upaya menyelamatkan mangrove, teman-teman ARMI ini melakukan kampanye, melakukan penanaman, dan juga edukasi. Jadi ini dampaknya sangat luar biasa kayak gitu. Dan kalau teman-teman nanti mau mengenal penjaga laut juga untuk kita bisa kolaborasi lebih dalam lagi, kita bisa bangun wadah gerakan bersama ya, di mana penjaga laut ini sangat terbuka untuk berkolaborasi dan kita juga punya relawan di mana-mana yang bisa barengan jalannya. Ini juga tahun kemarin kami ada di Aksi Muda Jaga Iklim, di mana kami menginisiasi kegiatan ini dan berhasil menanam 33.000 bibit pohon dan mangrove. Dan tahun ini juga akan dilakukan lagi. Jadi kita bisa kolaborasi banget barengan kayak gitu. Nah, mungkin sekian teman-teman dari aku tentang proyek-proyek yang bisa kita lakukan, dan betapa pentingnya sense of crisis dalam dasar proyek itu gitu. Kita berhasil menggerakkan 7.000 orang karena kita awalnya kampanye dulu mengenai lingkungan yang saat ini nggak baik-baik aja. Mungkin sekian dari aku. Terima kasih banyak teman-teman. Aku kembalikan ke KKMC. Silakan. Oke, terima kasih banyak Kak Brian dan juga Kak Ardiani tadi dari SISDI. Nah, oke, sekarang kita mau buka pertanyaan nih, mungkin 5-10 menit untuk teman-teman. Mungkin kakak-kakak SISDI kalau rekan-rekan mau tanya bisa tulis di mana ya? Di kolom chat apa bisa? Boleh di kolom chat atau di Q&A atau ada yang mau raise hand mungkin. Ya, silakan kalau ada yang mau tanya. Oke, sambil nunggu pertanyaan, mungkin Kak Brian, kalau untuk inisiatif penanaman mangrove-nya saat ini yang sudah berjalan di mana Kak lokasinya? Oke, saat ini hari ini banget kita lagi ada penanaman mangrove di Pangandaran loh. Di Oh, Pangandaran seru-seru. sama teman-teman IPB. Kemudian kan nanti tanggal 26 itu hari bakau ya Kak ya. Nah, hari bakau kita juga ada penanaman di Ambon sama teman-teman Ambon. Terus kita kolaborasinya sama universitas juga kayak gitu. Oke, seru-seru banget. Oke, mungkin next time kita bisa kolaborasi lebih dalam ya Kak ya untuk kita menjaga laut ini. Betul banget, dan itu kalau nanti kan kemarin kita udah ngobrol juga ya, donasinya bisa kita lebih sebarluaskan lagi, dan penjaga laut siap banget kok ngebantu teman-teman ARMI untuk kita sama-sama. Oke, makasih. Terus kalau dari Sisdi, Kak Ardiani, saya lihat kan Sisdi banyak bergerak di bidang kesehatan ya, kayaknya. Betul, kita sebenarnya NGO-nya emang kita di bidang kesehatan, tapi kita banyak program. Jadi ada yang puskesmas, ada yang ke SDGs, ada yang ke minuman manis atau rokok. Banyak sih jadi program-programnya. Oh, oke, seru banget. Ini kelihatannya sih teman-teman agak kesulitan untuk tulis di kolom chat ya kelihatannya. Hmm, Aku yang nggak bisa lihat ya? Oke, ya. kalau Atau mau mungkin raise ada yang hand? mau raise hand. Mungkin ada punya ide sosial project tapi masih bingung, mumpung di sini ada kita semua, kita bisa bantu teman-teman untuk gimana supaya sosial projectnya lancar. Oke, mungkin nanti next kalau udah sesi lainnya, teman-teman pas udah bisa raise hand, mungkin ini masih agak kesulitan mungkin ya. Dan juga bisa klik di kolom chat, mau ke Bintang Ungu, ke Ekonusa, ke Sisdi, boleh aja langsung tulis di kolomnya.
kasih add ke siapa, nanti kita akan jawab, atau misalnya nggak sempet di sesi ini, nanti kita akan balas ya Kak ya, lewat email, bisa sajikan emailnya atau nomor WA-nya. Oke, mungkin sekian untuk kelas social project, teman-teman. Terima kasih sekali kakak-kakak. Oh, ini ada yang raise hand ya, kayaknya. Iya. Maaf. Oh, ada 2 orang yang raise Ada hand. 2 orang. Oke, silakan Kak. Maaf, belum bisa lihat nih. Kak Bella nih. Kak Bella, silakan Kak Bella. Masih mute kayaknya. Halo, Iya Kak Bella, silakan Kak. ya sebenarnya ini kan tadi aku lihat menarik banget ya Kak ya, apa namanya dari pemaparan dari Cisti, dari Ekonosa juga. Terus kalau apa ya untuk social project ini tuh langkah pertama buat menginisiasinya kayak gimana ya enaknya ya? Soalnya kayak yang apa ya namanya kalau belum punya satu badan yang apa ya, yang firm atau yang kayak masih sendiri-sendiri gitu tuh inisiasinya seperti apa ya kira-kira? Itu Kak, kasih. Siapa nih mau jawab? Mungkin kalau aku duluan jawab, kakak bisa sebetulnya mengumpulkan kan, pasti punya sesama teman. Misalnya kakak Arni kan, sesama teman ARMI yang mungkin bisa diajak joinan dulu. Pertama untuk diskusi dulu mengenai idenya ini apa sih gitu. Nanti kalau udah terkumpul beberapa, tadi fase ideation itu kakak-kakak tadi mulai mapping nih, mulai mapping siapa stakeholdersnya. Kakak mau cari donasi siapa target donaturnya gitu. Mulai dipetain, kemudian kakak juga bisa cari juga nanti targetnya siapa nih yang akan menerima donasinya. Mulai terus kalau nggak bisa berdua tentunya harus cari partner. Nah tadi itu cari partner mungkin fanbase yang lebih besar, ajak kolaborasi, lempar dulu idenya gitu. Dan nextnya tadi yang seperti disampaikan oleh kakak-kakak Sisdi dan juga Ekonusa, bahwa kita ini harus bikin sesuatu yang unik dan menarik gitu. Tadi kampanye seperti apa tadi, kalau bisa menyentuh ya kakak-kakak ya, menyentuh perasaan gitu. Jadi kita gali dari sisi perasaannya supaya orang tuh bisa relate gitu. Oh iya ya, kita nih perlu loh, ini penting loh. Misalnya kakak mau tadi mangrove gitu. Mungkin orang yang tadinya nggak peduli tentang pentingnya kita menjaga laut, bisa jadi oh ternyata penting banget. Oh ternyata separah ini ya kondisi Indonesia. Jadi dibangkitkan dulu perasaan untuk menyentuh hatinya, untuk mau berbagi gitu. Nah, setelah itu baru deh lanjut. Mungkin kakak-kakak dari Ekonusa atau Sisdi bisa menambahkan. Kalau dari aku cukup sih, tadi Kak Hera sudah menyampaikan dengan sangat baik. Jadi ada idenya dulu, kira-kira seperti apa. Terus kalau misalnya takut sendirian, aku setuju bisa coba pitching idenya ke teman-teman fandom, kayak ke BTS AHC, atau misalnya fandom ARMY kan ada banyak banget ya. Kalau BTS AHC misalnya fokusnya ke mental health. Bintang Ungu fokusnya ke social project. Mungkin kalian punya sebuah ide yang menarik, terus kayaknya ini Bintang Ungu bisa nih diajakin, coba deh aku ke Bintang Ungu kontak dulu gitu. Gitu sih kalau dari kita. Baru setelah itu dipikirin lanjutannya seperti apa. Ya. Kalau dari aku mungkin tambahannya mulai dari ceritain masalah-masalah dulu sih, karena segala sesuatu mungkin mulai dari masalahnya ya. Jadi teman-teman mungkin bisa mulai dari grup teman-teman nih ngomong kayak, teman-teman di wilayah aku misalkan lagi ramai isu ini nih, kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan. Nah, itu adalah sense of crisis teman-teman. Jadi muncul dari situnya terus kayak, oh iya benar juga nih, di dekat aku juga begini. Jadi kayak kita bisa lakukan sesuatu nih bareng-bareng. Nah, baru muncul ideas atau projectnya. Jadi mungkin bisa mulai dari masalah juga kalau misalkan idenya belum muncul kayak gitu. Oke. Terima Dan aku kasih Kak. Apa sudah menjawab atau bisa mau ditambahkan lagi? Oke, kalau enggak ini lanjut nih, ada yang masuk di Q&A. Untuk menjadi relawan, apakah ada syarat tertentu, Kak? Betulnya syaratnya cuma mau aja ya kakak-kakak ya?
cukup mau aja nanti juga akan ada yang membimbing apa yang harus dilakukan gitu. Kita juga di Bintang Ungu juga buka relawan, di Ekonusa juga buka relawan, kelihatannya tadi tinggal mau aja hubungi kami, nanti akan sama-sama kita kerjakan. Oke. Mungkin masih ada kakak-kakak? Mungkin di kolom chat ada dari Kak Surya tentang caranya ukur impact dari suatu program sosial gimana. Oh ada ya? Oke. Mungkin Kak Brian atau Kak Ardiani bisa jawab? Boleh Kak Ardiani duluan, Kak? Wah, ini jawabannya susah. Biasanya kalau kami ngukur impact bukan dari program sosial. Kalau kami misalnya bahasnya dari campaign-nya ya. Kalau kami ngukurnya misalnya dilihat dari berapa jumlah likes-nya atau berapa jumlah account yang engage dengan kita, eh, terus berapa reach-nya. Jadi kan kalau di sosial media ada beberapa matriks yang bisa dilihat kan. Jadi dari jangkauan, berapa user yang kita jangkau, berapa yang nge-likes, berapa yang nge-share, berapa kalau misalnya itu sebuah video, berapa banyak yang lihat, seperti itu. Itu kalau misalnya dari campaign. Jadi kita bisa lihat dari angka-angka tersebut seperti itu. Kalau misalnya untuk program sosial, silakan Kak Brian dan Kak. Ya, aku mungkin nambahin dikit aja, bener banget kalau campaign kan sebenarnya paling mudah diukur ya. Kita bisa mengukurnya lewat pertama mungkin hashtag hashtag usernya atau enggak engagementnya, dan itu yang paling bisa kita ukur sama-sama teman-teman. Jadi ketika postingan kita bisa di like sama berapa orang, bisa di share sama berapa orang, itu berarti udah capai lebih dalam. Tapi kalau mau lebih dalam lagi, bisa juga ketika teman-teman datang ke suatu kegiatan, ngambilnya adalah kuesioner. Maksudnya kuesioner di sini adalah teman-teman datang ke daerah tertentu, jadi kayak dibandingkan suatu pertanyaan yang kalau sebelum ada project ini kayak gimana, apakah teman-teman merasakan ini, dan ketika telah ikut apakah ada dampaknya. Jadi mungkin bisa diukurnya salah satunya juga lewat itu, seperti itu. Oke, Kak, mungkin aku nambahin sedikit. Kemarin kita sempat bikin acara bedah rumah. Targetnya itu satu rumah aja sebenarnya tadinya. Cuma karena terkumpulnya banyak banget, ujungannya kita bisa benerin sampai 5 rumah gitu. Itu ya di luar ini kita sampai yang kaget-kaget sendiri. Ah, kok nambah lagi, cari lagi gitu. Untungnya waktu itu kebetulan di Pandeglang banyak banget lansia yang emang rumahnya tuh udah bolong-bolong gitu. Pada saat udah selesai donasi udah kekumpul, suga birthday-nya udah lewat kan kita udah closing ya. Agak sedih juga tuh karena banyak nenek-nenek yang nanya, oh kirain masih tambah lagi Kak. Mungkin nanti kakak-kakak Konosa atau Sisdi bisa join lagi, itu cukup banyak lansia di Pandeglang. Oke Kak Suri, terima kasih. Oke. Kakak-kakak yang lain masih ada pertanyaan? Kalau enggak, ini sudah jam 2 juga. Ini kayaknya masih ada angka 1 nih, tapi udah kali ya. Oke. Kita sudahi dulu sesi 1 kita sampai di sini. Terima kasih banyak Kak Adriani, Kak Raka, Kak Brian atas waktunya dan pemaparannya yang sangat luar biasa. Semoga kedepannya kita bisa terus kolaborasi lagi. Oke. Terima kasih. Thank you. Ya teman-teman. Thank you Kak Hera, Kak Ya. Brian, dan teman-teman ARMY. Dadah.